Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor dari waris orang tua Niko F. Mamesah. Tanah murni dari hasil pembelian kepada warga. Bukti sah kepemilikan berdasarkan bukti belanja kepada warga, Warkah tahun 1972 sampai 73, Girik tahun 1972 sampai 73, Ipeda pajak, gambar plotting dan pengukuran BPN, blokiran BPN 2018 dilanjutkan dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI dan melalui cross-check Badan Hukum Negara menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah masih sah terdaftar milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Tanah murni tidak terlibat atau berperkara kepada siapapun. Tanah yang belum pernah ada ikatan jual beli kepada PT manapun. Tanah yang belum pernah menerima pembayaran atau ganti kerugian. Tanah kami kosong, belum ada bangunan apapun. Dan saat ini tanah yang oleh orang tua Sofyan Jim Mamesah beli kepada warga setempat kini oleh orang tuanya yang telah meninggal, anak-anak mereka diberikan perintah menjaga tanah dan menggarap oleh Sofyan Jim Mamesah dari tahun 85 hingga sekarang, dan melalui pernyataan secara tertulis di atas materai saya, dan jika sewaktu-waktu tanah saya akan ambil dan gunakan atau saya jual, maka saya akan memberikan persenan kepada Tholib dan keluarga lainnya yang telah menjaga tanah saya. Dari mandat pemerintah melalui APH bersih, wartawan-wartawan, para tokoh agama, tokoh ulama dan Ikatan Notaris se-Indonesia turut serta mendukung perjuangan seluruh warga 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis Bogor merebut kembali hak milik atas tanah-tanah warga. Sejak 9 tahun lalu, tepatnya di tanggal 15 Januari tahun 2015, kami anak bangsa rakyat Indonesia yang memiliki tanah leluhur, tanah adat istiadat, sertifikat, girik, berjuang merebut tanah-tanah kami yang dikuasai mafia tanah, mafia hukum, PT-PT berdasi yaitu PT Sumarekon KJA, PT KAA milik Muljadi Budiman 9 Naga. PT-PT yang selama puluhan tahun melakukan tindak kejahatan, merampas dan mengklaim tanah-tanah milik warga masyarakat 4 desa. PT-PT abal-abal yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. PT-PT abal-abal yang tidak berizin selama 24 tahun, tidak pernah membayar pajak negara, sekalipun membayar pajak melalui oknum orang dalam, masuk ke dalam kantong pribadi. PT-PT properti abal-abal yang bekerja sama dengan para preman bayaran untuk melakukan tindak intimidasi dan intervensi kepada warga pemilik tanah. Preman bayaran alias herder piaraan yang patuh perintah Muljadi Budiman 9 Naga. Melalui preman bayaran settingan skenario, warga dipaksa dengan tekanan preman bayaran menerima DP, walaupun DP tidak sesuai dengan harga NJOP yang berlaku, dan selanjutnya tanah-tanah tersebut berubah kepemilikannya dengan keluarnya surat sertifikat aspal ciptaan Muljadi Budiman kerja sama dengan para oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Persengkokolan Muljadi Budiman dengan para oknum aparatur negara untuk membuat surat sertifikat aspal, kamuflase. Dan A1 jelas, aktor utama pencuci otak para ASN dan yang menjadi dalang intelektual dari semua settingan skenario kejahatan adalah Muljadi Budiman 9 Naga. Keterlibatan oknum pejabat orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, Rahmat Yasin, oknum mantan bupati yang tersandung 2 kali kasus korupsinya, menyeret mantan oknum Sekda Burhanuddin yang juga melibatkan anak buahnya oknum staf ASN Eko. Tangkap dan penjarakan fakta A1. Tidak itu saja, keterlibatan 2 oknum mantan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor turut pula menjadi pelengkap dari settingan skenario Muljadi Budiman 9 Naga. Oknum pejabat yang jadi penjahat, oknum aparat yang jadi keparat masuk angin. Berkolaborasi ciptakan sertifikat aspal di Jalan Pramuka lalu ditandatangani oknum agraria. Tangkap, adili dan miskinkan semua oknum-oknum pejabat ini, pejabat negara yang telah melecehkan konstitusi dan birokrasi di NKRI. Mereka telah mencoreng citra aparatur pengabdi rakyat dan negara. Melalui kaki tangan Muljadi Budiman dan Agung Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya berperan sebagai pendana dan pengadahnya.
Seperti info A1 yang selama ini terjadi, dan info dari beragam sumber yang dapat dipercaya, bahwasanya ada keterlibatan 4 kepala desa di Kecamatan Sukaraja Bogor, yang salah satunya Kades Gunung Gelis. Oknum Kades ikut terlibat gratifikasi terkait tanah-tanah warga yang diklaim dan dikuasai oleh PT Properti Abal-Abal tanpa memberikan ganti kerugian kepada warga pemilik sah tanah. Bahwa info mengenai 4 kepala desa tersebut mendapatkan jatah 2.500 hingga 3.500 per meter tanah yang dibayar oleh para pelaku dan oknum mafia tanah. Mafia hukum tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Terbukti fakta akurat jelas adanya, berdasarkan pembangunan kantor desa bayangan yang dibuat oleh Muljadi Budiman di desa Gunung Gelis. Pembangunan kantor bayangan sengaja dibuat adalah upaya mengelabui warga dan APH agar tidak terdeteksi. Ini adalah pelecehan mereka dengan sengaja melecehkan konstitusi dan birokrasi di NKRI. Bak lingkaran setan dari semua pelaku dan oknum yang terlibat, mereka adalah mata rantai yang saling terkoneksi satu pelaku dengan pelaku yang lainnya, dari para aktor mafia tanah, mafia hukum yang berperan atas perintah aktor utama, otak dalang intelektual Muljadi Budiman. Gunung Gelis Bogor Indonesia menjadi barometer, titik motivasi perlawanan anak bangsa rakyat Indonesia dari kebiadaban mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga. Muljadi Budiman 9 Naga bersama putranya Agung Budiman pemilik Hotel Royal Tulip Bogor selama puluhan tahun telah melakukan tindak kejahatan, merampas, memperkosa hak sah tanah-tanah warga. Melibatkan banyak pelaku dan oknum menjadi herder peliharaan Muljadi Budiman. Dari keterlibatan oknum pejabat paling dasar, beberapa nama pejabat RW ada Lukas, Koswara, dan Bambang hingga keterlibatan oknum kepala desa Rudi Bebek, sampai camat yang ikut dalam konspirasi jahat Muljadi Budiman. Sejak awal tahun 2015, perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah semua pelaku dan oknum terungkap, terkuak satu persatu. Sofyan Jim Mamesah korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum sebagai narasumber dan motivasi kepada seluruh warga korban 4 desa. Berjuang atas tanah sah miliknya yang diklaim oleh PT Properti Abal-Abal, anak-anak PT Ciptaan Muljadi Budiman, PT KAA Agung Kencana, dan PT Sumarekon KJATBK. Dan 10 tahun berjalan Sofyan Jim Mamesah tanpa lelah terus berjuang, bersama warga 4 desa dan didukung APH Bersih, Wartawan Indonesia Bersatu, Notaris se-Indonesia. Diawali pada 2021 Sofyan Jim Mamesah berdasarkan keikhlasan dan ketulusannya melakukan perlawanan dengan bombardir berita-berita fakta. Semua bukti akurat, fakta yang valid dan dari beragam sumber yang dapat dipercaya, satu persatu pelaku dan oknum-oknum mulai terkuak dan hingga saat ini beberapa pelaku dan oknum sudah ada yang tertangkap dan tengah menjalani masa tahanan. Sofyan Jim Mamesah mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, tokoh inspiratif dan patriotik, berjuang tanpa pamrih tanpa berharap balasan, tulus ikhlas telah membuktikan kebenarannya, dari hasil investigasi perjuangannya tersebut dan dari kerjasamanya dengan berbagai media massa, dari media online, streaming, YouTube, TikTok dan media cetak seperti koran, majalah dan tabloid hingga media elektronik seperti radio, televisi dan audio visual. Berita yang menjadi perhatian publik seantero dunia, khususnya kepada masyarakat Indonesia. Ketika pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah, seluruh anak-anak bangsa rakyat Indonesia khususnya warga korban 4 desa yang terzolimi menjadikan perjuangan Sofyan Jim Mamesah sebagai motivasi penguat dan inspirasi dalam bertindak. Semua yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah berdasarkan fakta dan melalui pengalamannya, keilmuannya pada P4 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan alhamdulillah di tahun 2024 60% tanah-tanah warga yang dahulu diklaim PT Properti Abal-Abal kini telah berhasil direbut kembali. Sekarang sebagian tanah-tanah telah digarap pacul kembali oleh para petani-petani penggarap, pemilik tanah-tanah, tersisa 40% sedang dalam proses. Dari warga, anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya dengan APH Bersih yang telah memberikan dukungannya yang berada pada jalur kebenaran dan jalan menuju keadilan,
bersama-sama tegak lurus kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari bersama-sama kita bersihkan bumi pertiwi, Indonesia merah putih, NKRI dari para oknum mafia tanah, mafia hukum dari para perusak kedaulatan NKRI berantas dan berangus semuanya tanpa sisa. Saya Sofyan Jim Mamesah menyerukan mari kita berjuang, bergerak bersama untuk NKRI. Pengabdian kita kepada negara kita buktikan dengan berjuang bersama, junjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tangkap dan hukum seadil-adilnya pelaku dan oknum pejabat-pejabat bermuka dua. Boleh kita geram tapi tidak anarki, pelaku mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman dan Agung Budiman bersama dengan semua kroni-kroninya harus kita bersihkan, saatnya karma dosa mereka kita wujudkan. Dan kepada para pejabat-pejabat di negeri ini, kami bangga dengan pejabat yang mengabdi tulus ikhlas kepada negara dan rakyat Indonesia. Kami bangga kepada pejabat yang mempunyai pengalaman, pendidikan tinggi, bertitel, dan berprestasi, tetapi kami anak bangsa rakyat Indonesia tidak akan bangga kepada pejabat-pejabat yang melenceng dari sumpah ikrarnya mengabdi untuk negeri. Kami ingatkan kepada para pejabat-pejabat yang telah diberikan kepercayaan, disumpah dan ikrar saat dilantik, dan bersumpah di atas nama Tuhan Yang Maha Esa untuk mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia tetapi malah kalian khianati. Mana sumpah dan janjimu itu? Berjanji menjadikan negara Indonesia bersih dan harum terkenal di mata dunia. Prestasi dan karya hanya dijadikan alat untuk menipu negara kalian sendiri. Saatnya kini kalian akan merasakan azab atas karma dosa kalian sendiri. Saya Sofyan Jim Mamesah bersama seluruh rakyat Indonesia untuk waspada dan hati-hati kepada oknum pejabat bermuka dua. Mari kita jaga dan rawat warisan para leluhur kita, para pejuang yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita rakyat Indonesia. Jangan takut dengan para oknum-oknum pejabat yang berselimut cahaya hitam penganut aliran 9 naga Muljadi Budiman. Saatnya kita anak-anak bangsa rakyat Indonesia, warga 4 desa yang terzalimi dan seluruh warga korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum se-Indonesia untuk bersatu rapatkan barisan bersihkan NKRI dari para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Dan tiba saatnya Indonesia dipimpin oleh seorang yang tegas, saklek, memiliki cinta yang tinggi terhadap NKRI dan memprioritaskan rakyatnya sejahtera ialah Presiden ke-8 Jenderal Prabowo Subianto. Indonesia memiliki pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Bergerak cepat berantas semua pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Terbukti pada saat program kerja 100 hari pertama Bapak Presiden, pelaku-pelaku dan oknum-oknum koruptor yang ditangkap. Program kerja nyata akurat tidak hanya omong-omong saja. Presiden Jenderal Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri beserta anggota Polri, Panglima TNI beserta anggota TNI terus akan bertindak tegas terhadap semua pengkhianat yang telah merusak kedaulatan NKRI. Dan kami anak bangsa rakyat Indonesia, warga korban 4 desa mendoakan semoga pemimpin dan petinggi-petinggi di negara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapan terima kasih serta salam hormat kami yang setinggi-tingginya atas perhatian serta dukungannya kepada kami. Semoga atas perhatian dan dukungannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan kami seluruh rakyat Indonesia yang berjuang mengabdi untuk NKRI, membersihkan bumi pertiwi Indonesia dari para pegundal-pegundal penghisap darah rakyat, para babi-babi herder ciptaan Muljadi Budiman 9 naga, mafia tanah mafia hukum akan selalu mendapatkan support dan dukungan penuh Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dan semoga anak-anak bangsa rakyat Indonesia di seluruh Indonesia diberikan kesehatan dan keberkahan. Karena jika seluruh rakyat Indonesia sejahtera otomatis negara akan maju. Dan jika negara maju otomatis seluruh rakyat Indonesia akan sejahtera. NKRI adalah harga mati dan NKGR adalah Pancasila dengan isi butir-butir di dalamnya. Dan Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia ada sanubari seluruh rakyat Indonesia. Indonesia, bumi pertiwi tidak boleh ada yang ingin menghancurkannya. Semua orang-orang yang terlibat akan dibersihkan.
Info A1 dari Dirjen dan ATR BPN Pusat akan melakukan sidak kepada Marketing Officer PT Properti Abal-Abal. Sedang dalam pantauan negara. Salam Merdeka. Salam NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesa. Nomor WA 0823 1580 0800. Dari Kabupaten Bogor, tim redaksi melaporkan.
meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.